Kali ini kita membicarakan tentang the power of banding-banding. Kenapa banding-banding ini perlu kita bicarakan? Karena tanpa kita membandingkan satu dengan yang lainnya, maka kemajuan tidak akan ada. Apabila kita membiarkan orang lebih berprestasi dan sedangkan kita tidak melakukan hal-hal yang sama, maka yang terjadi kita hanya menjadi penonton belaka. Nah, menurut Bro Tata, bagaimana kondisi pantai yang di sana utara selatan, Bu? Saya nggak tahu utara timur ya. Ini barat. Timur dengan Barat, di sini. barat, Oke. Gimana? Silakan, Bro. Pertama-tama semangat pagi dan jumpa sahabat para penonton Inspirasi Prabu dimanapun Anda berada. Pada hari ini kita jumpa di tempat yang berbeda, di suasana yang berbeda, di dalam live on air, on the spot, cakap-cakap, makan-makan, dan minum bersama Lesti. Ya. Ais, Ibu Luhde menghayati sekali minumnya, coba lihat. Mantap. Wah. Coba. Ya, kembali ke pertanyaannya Bro Bram mengenai suatu hal yang diperbandingkan atau dibandingkan. Tidak terasa 2 tahun sudah kita berlalu dan kita mengalami masa sangat prihatin karena tidak ada kunjungan wisatawan baik itu domestik maupun internasional. Dan pada hari ini kami hadir di tempat ini adalah dalam rangka menyambut pasca daripada pariwisata baik domestik ataupun internasional yang telah dibuka secara resmi untuk Bali menjangkau dunia. Dan tadi kita jalan-jalan, kita bisa lihat langsung bagaimana suasana masih dalam keadaan belum sepenuhnya dibuka. Mengapa? Karena memang wisatawan belum sepenuhnya bisa hadir ke Indonesia. Demikian juga yang domestik, jadi masih dipenuhi dengan banyak pengunjung dari lingkungan yang di sekitarnya atau lokal. Nah, oleh karena itu ada hal yang sangat penting yang perlu kita garis bawahi, bahwa pariwisata yang baru ini namanya pariwisata berbasis prokes, yaitu standar kesehatan internasional yang cenderung permanen. Mengapa? Karena yang namanya kehidupan hidup, perubahan perilaku sehat itu sudah menjadi standar internasional. Oleh karena itu, untuk Bali khususnya ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali, tidak saja hanya pemerintahnya, tetapi juga pelaku pariwisata dan masyarakatnya. Di mana dalam rangka menyambut daripada dibukanya pariwisata baru dengan berbasis prokes tadi, maka standar CHSE ini harus menjadi perhatian yang sangat urgent. Supaya apa? Supaya mereka yang datang ke Bali ini benar-benar yakin bahwa pemerintah di Bali siap dalam hal menerima dibukanya pariwisata baik itu nasional maupun internasional. Demikian juga masyarakatnya. Jadi setelah sekian lama kita tidak pernah bisa keluar dan hari ini kita keluar, mari kita jaga yang namanya kebersihan tadi. Buang sampah pada tempatnya, plastik jangan dibawa terlalu banyak untuk dipakai dalam hal membungkus dan dibuang seenaknya, tapi betul-betul kita jaga supaya jadi bersih. Mengapa? Karena era kekinian ini belum selesai, pandemi belum selesai. Nah, kita jaga itu jangan sampai menjadi sesuatu yang gelombang yang berikutnya seperti hempasan tsunami yang diprediksi akan terjadi ke depan oleh PBB. Nah, itu mungkin Bro Bram. Ya, Ibu Luhde, gimana? Apa yang dikatakan Bro Tata ini bisa ditambahkan? Arti penting dari sebuah kebersihan dilihat dari sudut pandang budaya dan juga nilai-nilai keagamaan. Silakan. Ya, terima kasih Beli Bram. Kalau secara bisnisnya beliau sudah sampaikan itu semua. Saya secara spiritual sebagai seorang Bali, bagaimana itu menjaga lingkungan yang bersih. Karena ketika kita mau melakukan upacara apapun itu, baik di rumah sendiri atau di lingkungan desa, pertama kali pasti kita lakukan bersih-bersih. Kalau di rumah sudah pasti kita lakukan bersih dulu. Nah, di lingkungan desa umpamanya kalau itu diadakan di pura dalam, ya kan, kita masing-masing punya kuburan, ada puranya. Nah, itu sebelum kita melakukan upacara, kita pasti melakukan gotong royong bersih-bersih. Dan kalau di daerah lingkungan
rumah saya di namanya Sumerte, ya, Desa Sumerte. Itu wajib melakukan bersih-bersih sebulan itu harus 1 kali di lingkungan semua di Desa Sumerte itu, seperti itu. Yang dimana warga Banjarnya turun ke areal Desa Sumerte itu. Ya, menarik sekali. Jadi bicara Bali maka banyak hal yang harus kita tata, mulai dari diri kita sendiri, kesadaran untuk dari diri kita untuk melakukan sebuah kebersihan, juga diri kita juga bisa memberikan informasi yang baik dan benar tentang Bali, dan kemudian diri kita juga bisa memberikan dampak bahwa dengan teknologi canggih ini kita mesti memanfaatkan media yang kita miliki untuk care and share dalam urusannya dengan informasi yang benar. Seperti halnya kita tadi sudah care and share dengan teh, ya. Nah, ini adalah sebuah inspirasi yang membuat kita ini menjadi peduli untuk selamanya dalam hal apapun. Cara minumnya pun sudah diatur dan dijelaskan dalam Blesti. Ya, betul. Nah. Jadi sebaiknya dihirup dulu uapnya. Nah, setelah itu baru hangat-hangat diminum. Nah, coba Bro bisa praktekkan. Ini dihirup ya. Ya, Sangat dihirup bisa. dulu uapnya tadi. Sebentar nih. Jadi begini Bu, saya jelaskan sama Ibu. Silakan diminum. Sebelum diminum, ini jari yang di bawah ini menunjuk ke sini. Oh gitu. Nah, setelah itu diminumlah. Ya. Pakai jari tunjuk ya. Ya. Nah, seperti itu. Jadi tetap ada antenanya yang selalu connect dengan siapapun. Jadi kita jangan tertutup jadi orang, ya. Jadi harus connect ya. Dan Enak, cuma 1 jari saja. 1 jari saja, ya. Karena kalau 3 jari gelasnya yang jatuh. Nah, seperti Dinda ini itu dibekuk semuanya. Mantap. Tidak ada satu yang keluar jarinya. Nggak apa-apa, itu budaya minum teh. Sama dengan pegang sedotan juga harus begini berarti ya. Nah, oh betul. Nah, Oh gitu. Pegang sendok juga harus gini ya. ya, tapi ngomong-ngomong cincinnya kok nggak ada. Udah dijual ya? Udah digadekan.